sure? Yakin, Mbak? Yakin. Mengambil Kayak semacam gini loh, ini kan ada masakan, jadi ditaburin aja. Terus semoga dia suka sama saya gitu loh. Emang itu si bisa kayak laki-laki gitu ya, itu? Ko? Iya. Emang berarti bisa kayak semacam gitu? kayak pelet dong? Untuk Pak Muni ya, saya kasih gambaran. Contohnya public care, you know? You got my point, right? Iya. Kedua adalah ya dia celupin tangan. Ada sesuatu lah yang dia buat untuk makanan sebenarnya, untuk khusus untuk si laki-laki yang ini. Oke, pernah nggak kamu berhubungan dengan alat sensitivitas atau organ sensitif wanita? Entah itu pakaian dalam, entah itu bulu-bulu yang ada di sekitar itu dicampur ke dalam makanan dan makanan itu diberikan kepada laki-laki yang selama ini mungkin dekat dengan Anda. Nggak pernah sama sekali. Oke. Jangan sampai deh, soal saya ngelihat penglihatan itu di kepala saya. Artinya sudah terjadi atau belum terjadi. Itu efeknya apa, Roy? Apa Efeknya, jujur ya, dampaknya? Kita tuh bikin kotor orang gitu jadinya. Ya kan? Kalau kita kasih kobokan kemudian juga efeknya orang itu kasihan, jorok gitu, jadi nggak higienis gitu. Oke. Itu Tapi secara nggak akan ada logika. efek laki-lakinya jadi Kepelet, Kepelet, jadi suka, jadi jadi ngikut nempel, gitu. jadi- Ada gitunya? Itu pasti sih, ada Oh, iya. sugesti ke arah sana. Jika ilmu yang tadinya bukan ilmu, cuma dipercaya terus kekuatan makin lama makin jadi dan makin bisa Wah. ini serem juga ya. Ngeri ya. Jangan malah dicoba ya. Banyak Enggak. suka yang cowok yang gede-gede ya badannya. iya. Itu yang saya lihat loh. Jadi saya ngelihat dalam penglihatan batin saya, kamu tuh ke apa tuh bahasanya, kegelingsengan gitu loh. Dan saya ngelihat tipikal gede-gede. Dan orang luar kah juga sempat ada kah? Enggak. Kau berhubungan dengan orang dari luar Enggak, negeri enggak ada. gitu? Enggak ada. Nggak ada ya, Enggak ada. nggak ada ke. Tapi ini yang gede-gede gini carinya di mana sih? Saya heran. Kan kamu juga cuma jualan nasi goreng, berarti at least harus nungguin di satu Iya. tempat doang dong. Untuk ketemu. Logikanya. Ih, jangan salah Jangan salah ya, kok. ada ya. Orang nasi goreng jual-jual nanti kan banyak cowok yang lapar datang. Oh iya. Ting ya. Kasih. Ini yang dilihat, Roy, bisa saja sudah terjadi atau akan terjadi. Nah, kamu dengan dikasih tahu seperti ini, kamu merasa sudah pernah melakukan apa yang disampaikan kah? Belum. Belum. Belum pernah. Tapi ini bisa jadi warning sebenarnya, jadi peringatan. Mungkin kalau batu itu atau jimat itu diteruskan, bisa aja terjadi yang seperti itu. Jangan sampai. Oke. Tadi kamu bilang ada laki-laki yang menopang dan membantu kamu secara perekonomian, betul? Iya. Ada. Subsidi ya. Ada passive income enak banget ya. Ya. Nggak usah capek-capek kerja. Tapi nasi gorengnya harus dilanjutin. Kamu jadi capek masak, dapat subsidi gratis. Oh, jadi males ya? Karena ada laki-laki itu yang membantu ya? Oke. Laki-laki itu dapat apa ya? Dapat enak. Enak apa maksudnya? Karena Mbak Vita ya, Iya. itu memang terlihat tenang, tapi buas sampai kayak naik ke plafon gitu. Oh iya. Sampai Kayak di film-film itu iya. dong ya. Apa yang kamu kasih buat laki-laki itu sebenarnya? Perasaan, cinta, kasih sayang, Ya perasaan, cinta dan kasih sayang. Cinta. tulus. Asik. Tulus. Dan yang kamu Namanya dapat siapa? hanya uang atau perasaan cinta yang tulus juga seperti yang kamu kasih? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu tulus apa enggaknya, aku kurang tahu. Nggak tahu tulus apa enggaknya. Tapi kamu berharap sebenarnya itu ada ketulusan. Iya. Aku Oke. berharap. Menurut kamu kalau sudah berkeluarga, mungkin nggak memberikan perasaan yang tulus seperti yang kamu punya ke dia? Enggak.
Gak mungkin. Oke. Iya. Masih mau diterusin? Jujur. Iya. Karena memang sekarang pun kita sudah agak menjauh. Hubungannya sudah agak menjauh. Kenapa? Ya karena dia lebih memilih yang Istrinya? Yang di rumah? iya. Itu pasti ada niatan untuk balikin supaya balikin ke kamu dong daripada ke istri yang pertama. Dalam hati, aduh kok dia balik ke istri yang pertama ya, saya harus ngelakuin sesuatu dong. Nggak ada pikiran seperti itu. Bagus. Jangan bilang nggak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada. Iya, mudah-mudahan Jangan sampai nggak ada. ya. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau dia datang lagi, kamu terima? Jujur. Nggak. Si tinggi gede ini namanya siapa sih? Nanti disebut di TV nggak Gak apa-apa. apa-apa, nanti di mute aja. Di mute ya. Siapa? Gak mau sebut. Janganlah. Jangan. Nggak apa-apa, sebut aja. Mungkin Betul. biar orang juga Biar bisa bisa melihat kebaca. secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu ternyata kamu memang benar-benar punya masa depan dengan dia. Iya. Ternyata jodoh yang tertunda. Atau sebaliknya. Ternyata kamu cuma dimanfaatkan sampai seumur hidup. Siapa namanya? You. Kerja apa dia? Driver. Oke. Oke. Ya udah kalau memang jalannya dia pilih seperti itu ya bagaimana ya? Kita bertiga cuma kasih saran dan pendapat. Nanti selebihnya kamu yang jalanin kehidupan kamu sendiri. Gede. Maksudnya badannya. Saya kok ke distract ya? Karena dia nih, jangan gue. Iya. Iya, dia tuh saya ngeliat banyak kejadian di belakang layar. Apa Roy? Apa yang kamu lihat? Aduh, saya takut, saya malu memberitahu ini, tapi mudah-mudahan nggak disiarankan. Hotel. What? What? Iya. Benar. Hah? Udah lama punya hubungan dengan laki-laki ini? Lumayan. Setahun? Kurang. Hah? Kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Oke. Gawat. Itu karena makhluk ini yang dia pegang dalam jimatnya atau memang keinginan sendiri? Sebenarnya jujur ya, Mbak Vita itu keinginan sendiri, tapi saya nggak bisa nyalain dia karena dia tuh kesepian orangnya, nggak bisa bergaul dengan banyak orang yang kayak, bener gak? Jadi ketika ketemunya satu nih kayak misalnya, udah nih langsung. Soalnya dia bukan tipikal orang yang bisa, kalau kita kan selalu fleksibel. Tet berubah terus. Nah, sementara Mbak Vita tuh terkungkung gitu. Jadinya menurut saya Begitu bukan ada salah dia sih ya. Iya, jadi begitu ada yang datang Iya. bantu secara perekonomian, bisa iya. memudahkan dia nggak harus capek-capek bikin nasi goreng makanan lagi, dia terima. Iya. Nah, Bukan itu salah dia dia. sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang saya nyalain dia 100% enggak loh. Karena dia Iya. juga sebenarnya korban juga. Dia dulu masa kecilnya kayak gimana. Saya lihat masa kecilnya buruk dan suram. Terus udah gitu bukan tipikal orang yang bisa cerita dengan beberapa orang. Gak ada yang mau temenan yang best friend banget tuh gak ada gitu. Jadi ya nggak salah juga kalau misalnya ketemu ini. Mungkin saja kalau saya berpikir lebih positif dan lebih ini mungkin ada hikmahnya kamu ketemu supaya dijaga gitu. Mungkin ada nilai positifnya walaupun dikit. Unek-uneknya jadi keluar gitu ya. Iya, kasihan sih sebenarnya. Sedih nggak kembali ke keluarganya? Ada Ya, sedih. Ada sedihnya. Tapi mau kayak gimana kan Dia kita nggak bisa. nggak bisa itu kan. Nggak bisa pertahanin Nggak bisa apa-apa karena emang bukan milik kamu sendiri, bukan Orang milik mana kamu. sih? Jawa. Saya kok masih ngeliat ya pada saat hari ini pun, di minggu ini pun masih ada WhatsApp-WhatsAppan sih sebenarnya. Betul. Masih ada kontak. Ya, Iya. artinya sebenarnya masih ada rasa saling suka.
Tapi berat ninggalin yang mana yang tua atau yang muda. Itu sih. Jadi dengan kata lain, maaf ya Mbak Vita. Mbak Vita ini adalah ya ganjelan dan ya kalau lagi ada masalah atau nggak ada istri di rumah, carilah Mbak Vita untuk memenuhi hasratnya gitu. Betul sekali. Jadi hanya seperti barang mainan. Ya, mungkin. Kasian Rela. sih. Move on aja Mbak. Iya. Masih banyak laki-laki kok. Masih muda, punya keahlian bikin makanan. Bener loh. Cantik. Cantik. Rela jadi barang mainan. Tapi karena punya keinginan dan punya mimpi bukan berarti akhirnya malah jimat yang ini udah diambil, cari jimat lagi. Udah gitu nanti digunakan untuk bisa pelet yang lain lagi. Enggak. Insya Allah enggak. Enggak ya? Enggak. Ada anak kan tadi bilangnya? Ada anak 1. Ya perjuangannya pasti nggak gampang. Jadi Iya. ibu buat anak-anaknya. Buat anak 1, suami? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Pasti nggak gampang menjadi ibu sekaligus menjadi bapak bagi anak. Iya. Terutama untuk bisa support secara ekonomi. Iya, betul sekali. Baik, terakhir dari Roy Kiyoshi adalah saya tadi melakukan mediumisasi dengan batu yang tadi agar bisa musnah di api. Dan kemudian tanpa disengaja dan tanpa ada yang tahu, munculnya ini di penonton karena ada rasa pemberontakan dari jin-jinnya. Dan saya melihat pas pada saat udah muncul ini, kemudian itu terbakar sampai gede. Untung kelihatan. Kalau tidak, ini akan kebakaran habis-habisan. Dan semua itu ada korelasinya satu sama lain. Nah, makanya dia nggak tahu itu batunya buat apa. Akhirnya saya pesankan, nggak usah gitu-gitu lagi, beli bumbunya yang tajam aja. Bumbu nasi gorengnya, gitu. Lebih bereksperimen dengan bumbu-bumbunya ya? Tanpa harus menggunakan yang mistis-mistis itu. Iya, betul sekali. Oke. Seperti itu. Dan saya tadi lihat batunya udah hancur. Udah habis ya? Udah bopel gitu. Termasuk kayak piringnya gitu lah. Iya, iya pecah tadi. Makhluk ini pun udah nggak ada di batunya tadi. Udah gitu. Itu Tapi yang kok saya lihat. banyak banget tadi ya dilihat ya? Iya, Ada iya. 3 ya? Sebenarnya kan ini kan 1, tapi bisa bermanifestasi jadi banyak gitu. Itulah namanya jin sebenarnya. Untuk nunjukin. Untuk nunjukin ini gue loh kita. gitu. Gue juga bisa nih nunjukin. Emang lu aja kayak gitu loh ibaratnya. Ada yang mau disampaikan? Iya mungkin untuk kedepannya jangan pakai bingung lagi lah ya. Kan nggak tahu kan membahayakan atau enggak. Justru malah takutnya malah menutupi rezeki, malah membuat orang-orang jauh sama diri kita. Gitu sih paling.